pengelola layanan umum operasional, ini formasi hanya ada satu, ini adalah bisa teman-teman yang ijazah SMP, paket B atau madrasah sanawiyah SMP sederajat ya. Ini nanti bisa mendaftar. Baiklah sobat calon guru semuanya, mulai saat ini sudah rilis ya secara resmi Kemenpan RB nomor 329 tahun 2024. Yang mana di sini keputusan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 329 tahun 2024 tentang penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan instansi pemerintah tahun 2024. Nah, di sini nanti kita akan mengecek yaitu penetapan kebutuhan atau formasi P3K 2024, baik itu formasi P3K guru, formasi P3K teknis maupun juga formasi P3K tenaga kesehatan. Nah, di sini ternyata banyak banget ya untuk formasi dari P3K, untuk termasuk juga tenaga administrasi sekolah, dan untuk lokasi penempatannya ini langsung pada unit penempatan di sekolah dasar, di sekolah menengah pertama maupun juga di sekolah menengah atas teman-teman. Kira-kira bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat-sobatnya, untuk kalian itu mendapatkan cara mendapatkan SK Kemenpan RB nomor 329 tahun 2024 tentang penetapan kebutuhan P3K 2024 ini bisa mengacu pada masing-masing instansi yang nanti akan didaftar ya. Nah, sebenarnya di sini untuk Kemenpan RB tentang formasi P3K 2024 ini sama ya dari seluruh instansi pemerintah pusat maupun juga daerah di Indonesia tentang penetapan kebutuhan P3K, yaitu nomor 329 tahun 2024. Namun yang membedakan antara satu instansi dengan yang lainnya itu adalah terletak pada lampirannya teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini kita cek pada bagian memutuskan, itu adalah di diktum pertama, yaitu penetapan kebutuhan ini untuk rinciannya seperti yang terlampir ya, sesuai dengan daerah masing-masing. Nah, selanjutnya terkait dengan kualifikasi pendidikan dan juga syarat jabatan fungsional tenaga kesehatan. Kemudian ini merujuk pada surat edaran yang terkait. Kemudian untuk kualifikasi pendidikan untuk jabatan fungsional guru, kemudian juga untuk penetapan kebutuhan ini mengacu pada peraturan di masing-masing instansinya. Kemudian berikutnya di sini kita cek ya, yaitu untuk di bagian lampiran. Di sini kita ambilkan salah satu contoh, yaitu untuk lampiran kesekian, yaitu Kemenpan RB nomor 329 tahun 2024. Ini kita ambilkan salah satu contoh saja, yaitu di Kabupaten Mempawah ya. Tentunya nanti juga akan sama, yaitu untuk unit penempatannya itu di mana, kemudian untuk jabatannya apa di semua daerah. Namun yang membedakan ini adalah untuk di bagian alokasi formasi P3K dan juga unit penempatan disesuaikan dengan di daerah masing-masing. Kita ambilkan saja contoh untuk yang pertama ya, yaitu untuk jabatan fungsional guru. Ini contohnya adalah untuk total alokasi P3K guru itu ada 137. Ini yang disetujui dalam Kemenpan RB ya. Misalkan guru ahli pertama, guru agama Islam, ini totalnya ada 22 formasi. Penempatannya ini adalah pemerintah Kabupaten Mempawah ya. Ini Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Nah, untuk yang formasi P3K guru, kalau misalkan kita mengacu pada contoh ini, berarti untuk unit penempatan P3K guru itu masih gelondongan ya, seperti tahun kemarin. Artinya seluruh formasi P3K guru itu seluruhnya itu ngumpul di Dinas Pendidikan ya. Nah, ini contohnya untuk guru kelas ini adalah 58. Jadi di sini nanti penempatannya di Dinas Pendidikan. Tentunya nanti untuk penempatan di unit sekolah ini nanti yang akan menentukan itu adalah dari pemetaan di Dinas Pendidikan masing-masing. Dan kalau misalkan di daerah ini untuk jumlah alokasi formasi P3K guru ini bervariasi ya antara satu jabatan dengan jabatan yang lainnya. Nah, ini teman-teman, ini adalah untuk contoh yang formasi P3K guru berdasarkan dari Kemenpan RB. Kemudian untuk yang contoh dari P3K tenaga kesehatan. Nah, di sini untuk P3K tenaga kesehatan, misalkan untuk administrator kesehatan ahli pertama, ini adalah alokasi formasi ada 2. Kemudian penempatannya ini adalah di pemerintah Kabupaten Mempawah, Dinas Kesehatan. Nah, ini bidang kesehatan masyarakat ya. Ini Dinas Kesehatan bidangnya ini. Kemudian inilah untuk contoh yang tenaga kesehatan. Nah, kemudian untuk yang bidan ya, misalkan bidan terampil, di sini perlunya 2. Nanti di Dinas Kesehatan, kemudian di Puskesmas Rawat Inap Jungkat ya.
Jadi untuk bidan ini langsung di puskesmas mana, di rumah sakit mana ya. Ini secara lebih spesifik berbeda dengan formasi P3K guru. Nah ini masih di tenaga kesehatan. Kemudian perawat ahli pertama, ini perlu perawat satu nih. Di mana nih? Yaitu di puskesmas Rawat Jalan Senandiang ya. Kemudian coba kita cek lagi. Di sini masih perawat ya. Jadi banyak banget nih untuk perawatnya. Kemudian untuk terapis nih, terapis gigi dan mulut, ini tempatnya di seksi pelayanan medis yaitu di RSUD. Nah berikutnya coba kita cek untuk yang P3K tenaga teknis ya. Nah P3K tenaga teknis ini misalkan adalah untuk analis hukum. Nah ini adalah jabatannya analis hukum ahli pertama. Ijazah yang disyaratkan yang adalah S1 hukum, kemudian alokasi formasinya hanya ada satu, kemudian penempatannya ini adalah di seksi penyelidikan, penyidikan dan juga penindakan, yaitu berada di Satpol PP ya. Nah ini bidang penegakan peraturan perundang-undangan nih. Oke, kemudian ada arsiparis juga ya. Misalkan arsiparis terampil ini minimal ijazahnya D3 ya. Ini setingkat D3 nih. Untuk ijazahnya ada administrasi niaga, administrasi perkantoran dan sebagainya. Formasinya satu, kemudian penempatannya ini adalah di sekretariat subbagian umum dan juga aparatur. Selanjutnya kita cek nih salah satu contoh yang mungkin teman-teman bertanya untuk ijazah SMA itu kira-kira penempatannya di mana. Sebagai contohnya di sini yaitu jabatannya itu pengadministrasi perkantoran ya. Ini adalah kualifikasi pendidikan yang bisa mendaftar nanti. Bisa persamaan ijazah SLTA atau paket C, kemudian SLTA sederajat, kemudian madrasah aliyah, kemudian sekolah menengah kejuruan. Jadi ini untuk pengadministrasi perkantoran ini adalah ijazah yang bisa mendaftar nanti SLTA sederajat. Formasinya ada satu, kemudian penempatannya pemerintah kabupaten ini, kemudian dinas pendidikan, kemudian langsung di sekolah ya. Berbeda dengan di P3K guru nih. Jadi kalau misalkan operator sekolah, misalkan pengadministrasi perkantoran, ini langsung di SD Negeri 14 Sungai Kunyit ya nih ya. Kemudian di sini juga administrasi perkantoran, ini adalah ijazah yang disyaratkan nanti ini SMA ya. Kemudian langsung penempatannya itu berada pada sekolah dasar atau nama sekolahnya. Berbeda dengan untuk yang P3K guru itu masih berada di di dinas pendidikan ya. Nah ini rata-rata untuk teman-teman itu adalah yang P3K tenaga administrasi sekolah ini sepertinya hanya untuk pengadministrasi perkantoran ya. Seperti yang diterangkan oleh Kemenpan RB sebelumnya, ini adalah untuk penjaga, ini sepertinya tidak ada ya formasi P3K. Dikarenakan rencananya untuk penjaga itu nanti akan di outsourcing ya. Nah ini sama, ini administrasi perkantoran, minimal ijazahnya adalah SMA. Kemudian coba kita cek lagi ya, ini masih pengadministrasi perkantoran. Oke, banyak banget ya ini untuk pengadministrasi perkantoran, langsung penempatan ini berada di sekolah-sekolah. Nah kemudian di sini untuk pengelola layanan operasional ya. Nah pengelola layanan operasional ini setara ijazah D3 nih yang bisa mendaftar, D3 administrasi, kemudian D3 informatika, manajemen dan sebagainya. Ini sebagai sub bagian tata usaha ya. Ini di puskesmas ini. Nah tenaga puskesmas ya. Kemudian berikutnya coba kita cek lagi. Ini masih pengelola layanan operasional. Kemudian di sini juga masih sama ya, pengelola layanan operasional. Ini ijazahnya itulah D3. Oke, kemudian kita cari untuk ijazah SMP atau SD ada enggak nih? Oke, di sini masih pengelola layanan operasional, ijazahnya minimal D3. Kemudian berikutnya di sini, nah ini untuk SMA, penguji kendaraan bermotor pemula. Ini SMA IPA atau juga SMK teknik ya. Formasi 2 ini nanti di dinas perhubungan ya, sepertinya di Samsat nih. Nah ini dinas perhubungan. Kemudian pengelola layanan umum operasional, ini formasi hanya ada satu. Ini adalah bisa teman-teman yang ijazah SMP paket B atau madrasah sanawiyah SMP sederajat ya. Ini nanti bisa mendaftar. Oke, ini untuk ijazah S1 pustakawan ya. Nah ini teman-teman, ini contoh formasi yang nanti akan dibuka pada pendaftaran P3K 2004. Oke, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwasanya untuk penjaga sekolah atau tenaga kebersihan itu tidak dibuka formasi P3K 2004. Dikarenakan untuk bidang
transportasi, bidang kebersihan, bidang keamanan itu nanti rencananya akan di outsourcingkan ya, tidak ada formasi P3K ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Teman-teman nanti bisa cek ya di website resmi instansi masing-masing untuk mendapatkan SK PAN RB ini.